Shalom saudara-saudara, dimanapun saudara berada, welcome to church. Kembali gereja ini menghampiri saudara, di rumah saudara, di ruang tamu, di kamar, dimanapun saudara berada. Karena memang kita saat ini belum bisa untuk bertemu secara fisik, tetapi seperti yang kita katakan berulang-ulang kali dari tempat ini, dari kita merekam video-video ibadah kita, bahwa gereja itu tidak terbatas oleh bangunan fisik. Bahkan gereja juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena hadirat Tuhan itu selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada, ketika kita bersahati untuk menonton ibadah ini, ada kesatuan di dalam Tuhan, di situ hadirat Tuhan ada. Amin saudara. Dan sebelum kita mulai ibadah ini, mengingat ketidakpastian keadaan yang ada di sekitar kita, firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan bulan ini kita mau belajar tentang bertindak dalam iman. Dan izinkan saya bertanya, di tengah-tengah ketidakpastian yang ada di lingkungan kita, sekitar kita saat ini, bahkan yang di luar negeri sana banyak sekali masalah. Di Indonesia kita masih punya masalah COVID. Di Indonesia kita masih punya masalah ekonomi. Kepada siapa kita mendengarkan? Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Kepada siapa kita mau mendengar suara itu? Dan jika kita memilih untuk mendengar suara Tuhan, mari kita buka satu ayat di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Amin saudara. Kepada siapa kita mau mendengarkan suara? Dari mana? Apakah dari berita yang mungkin hari-hari ini beritanya selalu buruk? Kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan akan memegang tangan kita. Kemanapun kita pergi, Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Amin saudara. Karena itu mari kita tundukkan kepala, kita mau ambil satu sejenak. Kita mau bersyukur Bapa, di tengah-tengah ketidakpastian yang ada di sekitar kami saat ini. Kami bersyukur bahwa iman kami, pengharapan kami taruh di tempat yang tepat, yaitu di kaki tangan-Mu ya Bapa, di bawah sayap-Mu, di dalam hadirat-Mu, karena Engkau tinggal di setiap hati kami. Bapa, beracaralah ya Bapa, biarlah ini menjadi ibadah yang hidup, menjadi ibadah yang harum untuk menyenangkan hati Engkau. Dan biarlah kami membuka hati kami secara lebar-lebar. Biarlah Engkau yang bisa memasuki, mengisi setiap kekosongan yang ada di setiap hati kami ya Bapak. Terima kasih, kami bersyukur di tengah-tengah masalah yang ada di sekeliling kami. Kami bersyukur kami bisa tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, di rumah kami, di kamar kami diam di dalam hadirat-Mu. Karena Engkau setia, Engkau Bapa yang setia, Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama katakan, tiada yang dapat pisahkan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang tak bisa kan keselamatan. Mari katakan dengan iman,
setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Kau setia ya Bapa. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberi keselamatan, yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, kami sembahmu, we worship you. Kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia Tuhan. Kami mau percaya di tengah-tengah kondisi kami, di tengah-tengah masalah kami, Kau yang setia. Dan kami mau menaruh harapan kami kepada Engkau. Dan kami bersyukur Kau menunjukkan kasih setiamu selama ini. Sehingga kami bisa percaya bahwa besok, hari esok pun perjalanan kami tidak akan terhambat. Perjalanan kami tidak akan sia-sia dalam iman. Karena Engkau begitu setia dan akan menyertai kami. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
Terima kasih Bapa, kalau Kau menyertai ibadah ini. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Bapak, kami berdoa untuk segala kondisi hati yang ada saat ini, yang menonton video ini, yang menonton ibadah ini ya Bapak. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang memberikan kedamaian, biarlah Engkau yang memberikan ketenangan yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Karena pengorbanan-Mu cukup untuk kami, kasih setia-Mu cukup untuk kami. Menghadapi hari esok, hari-hari yang mungkin kami gak tahu ke depan ada apa Tuhan, tapi kasih setia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau punya sesuatu yang spesial yang Kau sudah titipkan melalui hamba-Mu untuk kami dengar. Dan kami percaya apapun yang kami dengar hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami, terutama untuk menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Amin. Shalom jemaat GPSI Jakarta dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan melalui pengumuman. Yang pertama, ibadah kita akan tetap kita adakan secara online, menindaklanjuti dari pembicaraan yang sudah dilakukan dari pihak hotel dan juga pihak pekerja. Kita mau terus menunggu kabar, oleh karena itu kita sarankan jemaat untuk tetap subscribe dan juga mengikuti info-info lebih lanjut yang akan kami share melalui channel YouTube ini. Yang kedua, kita mau terus dukung pemerintah kita, baik dari pusat sampai daerah ataupun pihak-pihak yang turut aktif dalam penanganan keadaan COVID ini. Kita mau dukung mereka dalam doa sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan keadaan kita dapat jauh berangsur-angsur dipulihkan. Kita juga mau terus dukung dalam setiap program yang dijalankan. Keadaan new normal yang mulai dicanangkan oleh pemerintah bukan membuat kita untuk mengendorkan kewaspadaan kita terhadap situasi yang terjadi, tapi justru itu merupakan panggilan untuk kita untuk lebih waspada dan lebih berpola hidup sehat. Yang terakhir, bagi jemaat semua di sini ataupun pemirsa sekalian yang tergerak hatinya untuk menyampaikan persembahan maupun persembahan persepuluhan, dapat menyampaikan melalui rekening yang akan ditayangkan di bawah layar berikut. Kiranya apa yang diberikan, apa yang dipersembahkan itu menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara semua yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam ibadah online pada Minggu 14 Juni 2020. Baik, tema pada pagi hari ini adalah belajar dari iman Sifra dan Pua, yang diambil dari Keluaran pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Tema ini merupakan seri tema bulanan untuk Juni dengan tema bertindak dengan iman. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari topik belajar dari iman Sifra dan Pua. Ada baiknya kita coba baca dulu nats firman Tuhan bersama-sama. Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu
dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Demikian firman Tuhan pada nats yang kita baca bersama-sama, saudara. Poin yang pertama yang boleh kita bahas pagi hari ini adalah bahwa kehidupan tidak selalu berjalan dengan mulus. Kalau kita lihat di ayat 8 sampai 10, di situ diceritakan bahwa ada perubahan rezim pada saat itu di Mesir, di mana perubahan rezim itu mempengaruhi daripada roda kehidupan. Rezim artinya adalah serangkaian peraturan baik formal ataupun informal yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat. Pada waktu Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, umat Israel ada berjumlah 70 jiwa. Mereka hidup tentram di daerah Gosen di Mesir yang diberikan oleh Raja Firaun. Raja Mesir saat itu Firaun sangat menghargai Yusuf. Oleh karena Yusuflah maka Mesir pada waktu itu bisa bertahan dari kelaparan. Karena daerah-daerah di sekitarnya Kanaan semuanya dilanda kelaparan. Itu sebabnya Israel dan keluarganya akhirnya pindah ke Mesir karena mereka tahu pada akhirnya Yusuf ternyata Perdana Menteri di Mesir. Nah sehingga umat Israel pada waktu itu berjumlah 70 jiwa. Mereka menikmati suasana yang tentram pada saat itu. Namun setelah Firaun meninggal, maka muncullah raja yang baru atau rezim yang baru. Yang kita tahu di dalam ayat 8 di Keluaran pasal 1 itu dikatakan, yang tidak mengenal daripada Yusuf, atau boleh dikatakan yang tidak mau tahu dengan jasa-jasa Yusuf. Bahkan raja ini mulai memasang strategi untuk melakukan tekanan terhadap umat Israel atau umat Tuhan. Sebab umat Tuhan pada waktu itu mulai beranak cucu dan bertambah banyak. Sehingga raja ini melihat dan khawatir suatu saat umat Israel ini bisa memberontak. Oleh sebab itu raja yang menggantikan Raja Firaun sebelumnya, yaitu Firaun yang berikutnya ini, mengeluarkan suatu strategi atau peraturan dengan melakukan kerja paksa kepada dewasa, laki-laki dewasa pada saat itu. Dengan menyuruh membangun kota perbekalan Pitom dan Ramses. Itu bisa kita buka nanti di ayat 11. Nah yang kedua, Raja Mesir ini mengeluarkan perintah juga untuk membunuh setiap anak bayi laki-laki saat dilahirkan. Melalui kedua bidan yang telah kita baca tadi, yaitu Sifra dan Pua. Tujuan daripada Raja Mesir ini sebetulnya adalah untuk mengurangi populasi daripada umat Israel yang saat itu terus berkembang. Maka dipasanglah strategi-strategi itu untuk menghambat populasi daripada umat Israel. Dan kita tahu ada 3 cara Raja Firaun yang tidak mengenal Yusuf ini untuk melakukan penghambatan populasi itu. Pertama dengan kerja paksa, 2
dengan ancaman pembunuhan bayi, dengan membunuh saat lahir, dan ketiga akhirnya melemparkan bayi-bayi ke sungai Nil. Nah, saudara, kita tahu kerja paksa adalah suatu pekerjaan yang sungguh-sungguh sangat menderita. Kenapa? Karena di situ hak-hak daripada si pekerja itu tidak ada. Mereka dianggap sebagai budak. Rakyat Indonesia pernah mengalami kerja paksa pada zaman penjajahan Hindia Belanda dan Jepang. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk kepentingan kedua negara tersebut tanpa diberi upah. Dan rakyat mengalami perlakuan yang kejam. Belanda menerapkan kerja paksa kepada rakyat Indonesia pada saat itu yang namanya kerja rodi. Dan itu kita tahu kalau sudah kerja paksa, itu akan diawasi oleh pengawas-pengawas yang sangat kejam. Salah satu contoh kerja paksa yang terjadi di Indonesia adalah pembangunan jalan raya Anyer sampai Panarukan. Itu kurang lebih kira-kira 1000 kilometer. Dan itu terjadi pada tahun 1809. Coba kita bayangkan Anyer di Jawa Barat sampai ke Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Luar biasa. Dan menurut sejarah, untuk membangun jalan raya itu memakan korban sampai 12.000 jiwa. Begitu sadisnya, pada waktu itu diperintahkan oleh gubernur Hindia Belanda yang bernama Herman Willem Daendels. Bayangkan 1000 kilometer. Itu hasil daripada kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Indonesia pada saat itu. Dan rakyat Indonesia juga pernah mengalami kerja paksa yang lebih kejam lagi pada zaman penjajahan Jepang, yaitu namanya Romusa. Nah, kalau Romusa ini selain daripada laki-laki dipaksa untuk bekerja, laki-laki dewasa, maka perempuan-perempuan juga dijadikan sebagai pekerja penghibur. Ini bisa kita dapat cerita dari orang-orang tua kita dulu betapa pemerintah Jepang hanya 3,5 tahun menjajah Indonesia, tapi beritanya begitu lebih sadis daripada Belanda. Banyak pekerja yang sangat menderita, kelelahan, kelaparan, kurus, miskin, terserang penyakit hingga meninggal oleh karena siksaan Romusa, kerja paksa ala Jepang. Itulah yang dihadapi oleh umat Israel pada saat itu. Mereka mengalami tekanan, mengalami kerja paksa siang dan malam. Tenaga mereka dikuras untuk membangun kota-kota di Pitom dan Ramses. Sungguh luar biasa penderitaan umat Israel pada saat itu. Tetapi Alkitab berkata walaupun mereka disuruh dengan kerja paksa, tetapi Alkitab berkata di dalam ayat-ayat sebelumnya, ternyata tidak membuat umat Israel patah semangat. Malah mereka terus berlipat ganda. Ada istilah, ditekan makin merambat. Raja Mesir berpikir, wah, cara pertama dia kurang berhasil. Maka dia melakukan strategi yang kedua, yaitu dengan memanggil Sifra dan Pua. Yang telah kita baca tadi di nas tadi. Dia memerintahkan Sifra dan Pua ketika bidan-bidan nanti menolong orang-orang wanita atau perempuan Ibrani atau Israel yang melahirkan, kalau anaknya yang laki-laki harus dibunuh. Tapi kalau yang lahir adalah perempuan, dibiarkan hidup. Sifra dan Pua boleh dikatakan ini seperti kepala bidan pada saat itu. Yang mengepalai bidan-bidan di Mesir.
Oleh sebab itu tanggung jawab itu diserahkan kepada mereka untuk melakukan perintah raja. Maksud daripada Raja Firaun itu adalah untuk membunuh bayi laki-laki dengan membiarkan bayi perempuan adalah untuk menghilangkan identitas nasionalisme daripada umat Israel. Kenapa? Karena kalau laki-lakinya habis atau punah, maka tinggallah anak-anak perempuan. Dan anak-anak perempuan ini akan dinikahkan, akan diambil nanti oleh pemuda-pemuda Mesir. Dan kita tahu secara patriarkal, maka turunan itu biasanya datang dari generasi seorang ayah. Itulah tujuan daripada Raja Mesir, untuk menghilangkan identitas daripada umat Israel dengan mengeluarkan maklumat melalui kedua bidan tersebut untuk membunuh setiap anak yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani laki-laki. Nah, di sini Sifra dan Pua mengalami tantangan dan situasi yang sulit antara mengikuti perintah Raja Firaun ataukah mengikuti perintah Tuhan. Sifra dan Pua akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan jika tidak mengikuti perintah daripada raja. Jika mengikuti, maka mereka akan tetap bekerja. Mungkin jabatan atau karir mereka akan naik, gaji mungkin naik, dan status sosial akan meningkat. Sebaliknya, jika tidak mengikuti perintah Raja Firaun, maka mereka akan mengalami ancaman pemecatan atau pemutusan hubungan kerja, kalau istilah sekarang, tanpa pesangon. Kenapa? Karena hak-hak pekerja pada saat itu belum ada. Ya, hak-hak pekerja baru muncul di era demokrasi ini. Tetapi kalau zaman dulu, tinggal pecat aja, tidak ada uang PHK. Maka keadaan ini menghantui Sifra dan Pua. Kemungkinan yang kedua yang mereka akan alami jika tidak mengikuti perintah raja adalah mereka akan mengalami sanksi sosial, pengucilan daripada rakyat di Mesir pada saat itu. Dan itu pernah terjadi di dalam zaman Yesus. Waktu Yesus menyembuhkan seorang buta di dalam kisah Yohanes 9 ayat 22. Maka ketika si anak ini disembuhkan oleh Yesus, maka orang-orang Farisi ahli Taurat mendatangi rumah orang tua daripada si anak untuk menanyakan bagaimana proses anak itu bisa sembuh. Coba kita buka di dalam Yohanes 9 ayat 22. Yohanes 9 ayat 22 berkata, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui dia atau Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Ini yang ditakuti oleh Sifra dan Pua. Jika mereka tidak mengikuti perintah daripada Raja Firaun. Ancaman-ancaman bahaya itu menghantui mereka, saudaraku. Dan bahkan ada kemungkinan mereka bisa mendapatkan hukuman mati, saudaraku. Jadi ada 3 hal yang mereka hadapi dalam situasi sulit. Pemecatan dari pekerjaan, sanksi sosial, pengucilan, dan bahkan hukuman mati, saudaraku. Situasi yang sangat dilematis. Kalau secara manusiawi, saudaraku, mungkin ini butuh berhari-hari untuk memikirkan, saudaraku. Kenapa? Karena ini bukan masalah gampang. Ini masalah kelangsungan hidup
daripada Sifra dan Pua, saudaraku. Sifra dan Pua sungguh di persimpangan jalan pada saat itu. Ketika mendapatkan perintah daripada Raja Firaun untuk membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani. Tetapi saudaraku, pagi hari ini saudara dan saya melihat bagaimana iman daripada Sifra dan Pua di tengah-tengah kesulitan mengambil keputusan pada saat itu, saudaraku. Ternyata mereka berdua lebih memilih takut kepada Tuhan daripada perintah raja. Mereka memiliki tekad yang kuat sebab mereka percaya bahwa di tengah kesulitan itu, di tengah ancaman yang menghantui daripada kehidupan mereka, mereka menyerahkan kepada Tuhan. Mereka percaya Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan mereka, saudaraku. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka mengingat firman Tuhan di dalam Kejadian 9 ayat 6. Coba kita lihat bersama apa isi firman Tuhan. Kejadian 9 ayat 6 dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Saudara, pada waktu itu hukum Taurat belum muncul. Tetapi Sifra dan Pua mengerti akan firman Tuhan. Sebab mereka mengimani bahwa jika mereka membunuh daripada bayi-bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani, maka mereka akan berdosa terhadap Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mereka berdua memiliki hati yang takut akan Tuhan dikatakan. Mereka berani untuk melanggar perintah daripada Raja Firaun pada waktu itu. Saya melihat saudara-saudaraku bahwa ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk menuruti perintahnya, maka Tuhan selalu memberikan jalan keluar atau way out dari setiap kesulitan yang saudara dan saya alami. Itu yang kita bisa lihat pagi hari ini dari pelajaran iman Sifra dan Pua. Tuhan memberikan hikmat marifat saat mereka diminta pertanggungjawaban. Coba kita lihat sekali lagi di ayat 18. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Ayat 19, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Saudaraku, waktu saya membaca ini, saya sangat kagum dengan jawaban kedua bidan tersebut. Mereka mendapatkan hikmat marifat dari Tuhan. Saya percaya itu adalah janji Tuhan juga yang Tuhan pernah sampaikan kepada murid-murid di dalam pelayanan Tuhan, ya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 11, coba kita buka saudaraku. Lukas 12 ayat 11. Yesus berkata kepada murid-murid, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudaraku, saya percaya bahwa ketika kita memilih takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat marifat kepada saudara dan saya ketika kita mengalami satu kesulitan untuk memberi jawab pertanggungjawaban kepada orang yang memberikan tugas-tugas kepada saudara dan saya. Dan itu juga yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya saudara-saudaraku, bahwa di tengah kesulitan, di tengah persoalan, di tengah masalah yang berat, saudara dan saya akan ditemanin, akan diberikan Tuhan jalan keluar, saudaraku. Itu yang kita peroleh pada pagi hari ini. Bagaimana Sifra dan Pua memberikan pertanggungjawaban oleh hikmat marifat daripada Tuhan. Itu janji Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan saudara dan saya. Ibrani 13 ayat 5. Kita perlu mencontoh daripada iman Sifra dan Pua. Lalu mungkin kita bertanya, wah kalau begitu Sifra dan Pua telah berdusta dong. Menyalahi firman Tuhan. Saya mau nyampaikan dari mimbar ini saudaraku. Sifra dan Pua tidak berdusta. Kenapa? Karena keputusan yang mereka lakukan itu berdasarkan sudut pandang daripada Allah. Alkitab berkata bahwa mereka lebih takut kepada Tuhan. Walaupun mereka menyampaikan informasi yang tidak tepat kepada Raja Firaun. Tetapi pagi hari ini Alkitab berkata mereka tidak berdusta. Sebab apa? Ini alasannya saudaraku. Karena mereka melihat dari sudut pandang Allah. Wow, sungguh luar biasa. Jadi mereka tidak berdusta. Memang firman Tuhan di dalam hukum 9 dari 10 hukum Taurat, di Keluaran 20 ayat 16 berkata, janganlah mengucapkan saksi dusta di antara sesamamu manusia, dikatakan. Tetapi Sifra dan Pua, mereka tidak berdusta. Kenapa? Karena mereka mendasarkan takut akan Tuhan. Lalu kalau saudara berkata, kalau begitu kita bisa berdusta dong. Oh jangan dulu, ntar dulu. Motivasimu apa? Kalau motivasimu itu bukan dari Tuhan, itu jelas dosa. Tetapi pagi hari ini kita melihat, Sifra dan Pua melakukan tindakan itu walaupun menyampaikan informasi yang tidak tepat atau dusta. Mereka tidak dusta. Kenapa? Karena mereka memilih lebih takut kepada Tuhan dibanding dengan daripada perintah raja yang tidak benar sesuai daripada firman Tuhan. Mungkin contoh satu lagi bisa kita lihat bagaimana Rahab, seorang wanita pelacur, wanita sundal, ya, penduduk Yeriko, itu tertulis nanti di dalam Yosua 2 ayat 10 sampai 11. Pada waktu umat Israel ya, mau menuju tanah Kanaan, mereka mau menyerang kota Yeriko, maka mereka mengutus pengintai 2 orang. Dan pengintai itu pada saat itu menginap di rumah Rahab, saudaraku. Maka Rahab membolehkan kedua pengintai itu untuk tinggal di rumahnya, saudaraku. Lalu ada yang memberitahukan bahwa Rahab menyembunyikan kedua orang itu. Dan itu disampaikanlah kepada Raja Yeriko. Lalu Raja Yeriko mengutus utusannya untuk menginterogasi daripada Rahab. Tapi apa yang dikatakan Rahab, saudaraku? Dia mengalihkan atau berbohong kepada utusan raja tadi. Nanti kalau saudara selidiki di Yosua 2 ayat 10 sampai 11. Nah, kenapa Rahab melakukan itu? Karena Rahab melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan yang telah melihat bagaimana Allah Israel telah mengeringkan laut Teberau. Allah Israel lewat
umat Israel mengalahkan raja-raja Amori, raja Gog. Ya. Akhirnya Rahab sungguh mengagumi bahwa Allah Israel adalah Allah yang sungguh-sungguh nyata yang menyertai umat Israel di dalam kehidupan mereka. Maka Rahab malah mendukung kedua pengintai itu. Dia memberikan informasi yang tidak tepat kepada utusan Raja Jericho. Mungkin saudara berkata, wah Rahab ini adalah pengkhianat. Kita bisa memberikan label mungkin. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena dia membocorkan atau tidak memberitahu sebenarnya pengintai-pengintai itu menginap di rumahnya. Bahkan memberikan jalan keluar kepada kedua pengintai itu supaya tidak ditangkap oleh Raja Jericho. Alkitab berkata di dalam Ibrani 11 ayat 31 bahwa Rahab dibenarkan oleh karena tindakannya. Coba kita buka Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bahkan Yakobus 2 ayat 25 dikatakan begini. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah artinya saudara-saudaraku, apa yang dilakukan Sifra, Pua, Rahab itu merupakan tindakan iman yang didasari oleh sudut pandang Allah. Jadi mereka tidak berdusta. Kenapa? Karena keputusan atau tindakan yang mereka lakukan itu dari Allah, saudaraku. Sehingga saudara dan saya akan berkata, apakah iman itu? Coba kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau terjemahan lain lagi saya lihat, iman itu adalah keyakinan akan hal-hal yang diharapkan dan jaminan atau kepastian dari hal-hal yang belum kelihatan. Itu iman. Atau kalau kita melihat dengan secara singkat di dalam Ibrani 11 ayat 27b, demikian saudaraku. Iman adalah apa? Melihat apa yang tidak kelihatan. Itu arti iman. Lalu kalau kita bawa di dalam konteks perjanjian baru, apakah iman itu? Maka bisa kita mengerti saudara-saudara bahwa apa yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang dimaksud di sini adalah iman di dalam Kristus Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Karena Galatia 3, coba kita buka Galatia 3 ayat 24 dan 25 menjelaskan mengenai iman itu. Galatia 3 ayat 24 sampai 25, begini firman Tuhan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 25, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah artinya saudaraku, iman yang dimaksud di dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah iman di dalam Kristus Yesus.
Sehingga kalau kita definisikan apa arti iman itu, ini dia. Apa saja yang kita harapkan jika didasari iman di dalam Kristus Yesus, maka Tuhan menggenapi harapan kita sesuai dengan maksud dan rencananya. Kira-kira itu kalau kita ambil definisi daripada Ibrani 11 ayat 1 tadi. Bahwa iman adalah apa saja yang kita harapkan. Jika kita dasari di dalam Kristus Yesus, maka Tuhan akan menggenapi harapan kita itu sesuai dengan maksud dan rencananya. Itu dia arti iman. Dan Yesus telah memberikan jaminan tersebut di dalam Yohanes 14. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi artinya saudaraku bahwa iman itu adalah apa saja yang kita harapkan jika kita dasarkan di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menggenapi harapan saudara dan saya untuk maksud dan rencananya dia. Bukan rencana kita ya, tetapi untuk maksud dan rencana Tuhan. Karena jaminan itu telah Yesus sampaikan di dalam Yohanes yang baru saudara dan saya baca. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 saudaraku. Sehingga kita bertanya-tanya, dari mana datangnya iman? Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Apa artinya? Bahwa saudara dan saya akan memiliki iman jika saudara dan saya sering membaca firman Tuhan. Sebab ini adalah firman Allah. Walaupun ini ditulis oleh orang yang dipercayakan oleh Tuhan, tetapi ini adalah firman Tuhan, saudaraku. Maka saudara dan saya di dalam kehidupan ini akan memiliki iman. Sebagaimana Sifra dan Pua, demikian juga Rahab. Mereka memiliki iman karena mereka mengetahui dan takut kepada Tuhan. Sifra dan Pua di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ancaman yang bisa membuat pekerjaan mereka dipecat, bahkan dikucilkan, bahkan nyawa mereka hilang. Demikian juga Rahab yang bisa dianggap atau dicap sebagai pengkhianat. Tetapi karena mereka mendengar Tuhan, maka mereka menaruh iman mereka di dalam Tuhan. Biarlah pagi hari ini saudara dan saya boleh mencontoh iman daripada Sifra dan Pua. Rahab di dalam Yosua 2 tadi, dia bisa akhirnya melakukan keputusan untuk menyembunyikan kedua pengintai. Karena dia telah mendengar kabar, dikatakan di dalam Yosua 2 ayat 10-11. Bahwa Allah Israel begitu dahsyatnya menuntun, menolong bangsa Israel. Sehingga mereka mengalahkan raja-raja di sekitar mereka satu persatu. Itu yang membuat Rahab mempercayai Allah Israel. Oleh karena apa? Oleh karena dia mendengar berita itu. Saudara dan saya juga akan memiliki iman. Iman yang terus bertumbuh, berkembang. Oleh karena pembacaan firman Tuhan, saudaraku.
Yang paling hebatnya itu Raja Og yang tertulis Yosua 2 ayat 10-11. Itu adalah orang raksasa, saudaraku. Ukuran tempat tidur Raja Og itu 4 kali 1,8 meter. Luar biasa. Itu sebabnya Rahab meneliti, mendengar bagaimana orang-orang raksasa itu bisa dikalahkan oleh umat Israel. Maka dia percaya kepada Allahnya Israel. Dan kita tahu Yesus lahir dari keturunan Rahab. Sungguh suatu iman yang patut ditiru oleh saudara dan saya. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, dari teks pembacaan itu kita bisa melihat bahwa Allah menghargai orang-orang yang beriman kepadanya. Mari kita kembali di dalam ayat Keluaran pasal 1 ayat 20 ayat 21. Ayat 20, 21 dikatakan, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Poin yang ketiga daripada tema kita pagi hari ini adalah Allah menghargai orang-orang yang menaruh harapannya, yang beriman kepadanya. Kita lihat saudaraku, oleh karena iman mereka, Sifra dan Pua, maka Tuhan memberkati kedua bidan itu dengan memberikan jodoh, saudaraku. Dulu, di dalam perjanjian lama, kalau seorang wanita tidak menikah, maka itu dianggap sebagai suatu kutuk atau aib yang sangat memalukan. Tetapi di perjanjian baru tidak, saudaraku. Sebab apa? Kutuk itu telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Galatia ayat 13. Tetapi kalau pada masa waktu itu, perjanjian lama, jika seorang wanita tidak menikah, maka itu dianggap sebagai sebuah kutukan atau suatu aib. Nggak usah jauh-jauh. Kalau di kampung kita aja, seorang gadis ya tidak menikah di usia 30, wah sudah dianggap tua, saudaraku. Ya, di kampung-kampung usia seorang gadis umur 16-17 sudah pada menikah, saudaraku. Kira-kira begitulah gambaran pada waktu itu. Oleh karena keputusan Sifra dan Pua yang takut akan Tuhan, yang menaruh iman mereka kepada Tuhan, maka Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kedua bidan tersebut. Hal yang serupa, saudaraku, kalau saudara dan saya menaruh harapan kita kepada Tuhan, saya percaya kesulitan, masalah yang saudara dan saya hadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada saudara dan saya. Asal satu hal, kita taat dan mengimani Tuhan pencipta langit itu di dalam Yesus Kristus. Poin yang keempat, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi kesulitan, saudaraku? Ini yang penting. Yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati. Coba kita buka 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Lalu Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Yesus di dalam Matius 11 ayat 28. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama 3 bulan kurang lebih, kita telah mengalami pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi finansial, sendi-sendi tatanan hidup
suatu hal yang sulit, sungguh-sungguh sulit. Kalau kita katakan tidak sulit, wah, kebangetan. Kenapa? Karena fakta membuktikan beberapa atau banyak perusahaan-perusahaan telah mem-PHK karyawan-karyawan. Coba kita lihat aja. Hotel-hotel melakukan pemutusan hubungan kerja. Restoran-restoran juga. Untuk sementara dirumahkan. Dan mungkin perusahaan-perusahaan. Sebab perusahaan-perusahaan sendiri tidak mengalami keuntungan karena tidak jalan bisnis. Walaupun sekarang sudah mulai ada masa transisi, tetapi kita belum tahu ke depan. Kabar terakhir bahwa Garuda akan mem-PHK 150 pilot mereka, saudaraku. Wah, mungkin oleh karena COVID-19 ini rumah tangga mulai retak. Ya. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara pagi hari ini, sebagaimana Sifra dan Pua mengalami kesulitan, satu hal yang mereka lakukan, mereka mempercayai Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi ini. Oleh sebab itu saudara dan saya pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan menjelma manusia, saudaraku. Karena hanya di dalam nama Yesuslah ada kuasa, ada pemulihan yang memberikan saudara dan saya bisa bertahan dalam kehidupan ini. Mari jangan keraskan hati saudara dan saya. Tetapi mari kita datang berlutut di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, maka berkat Tuhan akan dicurahkan kepada saudara dan saya. Akan ada inspirasi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saya percaya itu. Tuhan akan selalu memberikan way out atau jalan keluar untuk memecahkan kesulitan yang saudara dan saya hadapi. Memang kelihatannya buram suram, tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Bagi Tuhan selalu ada way out dari setiap masalah kehidupan yang kita hadapi. Yang kedua, yang perlu kita lakukan di saat-saat kesulitan yang kita alami saat ini, bukan hanya kita, dunia, oleh karena pandemi COVID-19, adalah percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kita buka lagi 1 Petrus 5 ayat 7. Percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 19 juga dikatakan, mari kita buka Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dan Matius 6 ayat 25 sampai 26. Mari kita buka. Biar ayat-ayat ini menguatkan saudara dan saya di dalam kesulitan yang kita hadapi bersama. Matius 6 ayat 25 sampai 26 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, aku adalah Yesus. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di saat-saat sulit seperti ini, saudaraku, mari kita percayakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya.
Tadi ayat-ayat tadi sudah kita dengar, saudaraku, bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan saudara dan saya. Mungkin engkau berkata dalam hatimu, masa iya sih? Pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, camkan dan amini firman Tuhan ini. Sampai Yesus memberikan contoh metafora burung-burung. Bagaimana burung-burung tidak menanam, tidak menuai, tetapi dipelihara Tuhan. Betapa saudara dan saya lebih berharga dari burung-burung itu. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, hal yang kedua yang saudara lakukan dan saya lakukan di tengah-tengah kesulitan yang melanda dunia, melanda kita semua. Mari kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sifra dan Puah ternyata dipelihara oleh Tuhan. Yang tadinya mungkin mereka mengalami suatu ketakutan oleh karena pemutusan hubungan kerja atau pemecatan atau dikucilkan atau bahkan nyawa mereka dihukum mati. Tetapi ketika mereka menyerahkan hidup mereka percaya akan pemeliharaan Tuhan. Alkitab berkata, mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan mereka jodoh. Hal yang serupa yang saudara dan saya alami juga pada pagi hari ini. Ketika kita percayakan akan pemeliharaan Tuhan, saya percaya Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga yang harus kita lakukan di saat-saat kesulitan pandemi 19 ini, pandemi COVID-19 ini adalah mari andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kita buka Yeremia 17 ayat 7. Apa dikatakan saudaraku? Ayat yang cukup terkenal. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini dia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hal yang ketiga yang perlu saudara dan saya lakukan adalah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan dirimu. Memang betul kita harus bekerja. Memang betul kita harus berusaha. Bukan hanya tenang-tenang saja. Tetapi pertama-tama, langkah pertama yang kita lakukan adalah andalkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lebih tahu apa yang saudara dan saya butuhkan dibanding kita, saudaraku. Maka pagi hari ini firman yang kita dengar, bagaimana kita belajar dari iman Sifra dan Puah. Mereka bertindak dengan iman mereka, dengan sudut pandang Allah. Maka mereka diberkati oleh Tuhan. Kiranya saudara dan saya juga di dalam menapaki kehidupan yang kita hadapi saat ini, kesulitan yang melanda Indonesia bahkan dunia. Mari kita lakukan 3 hal yang tadi saudaraku. Datang kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dan andalkanlah Tuhan. Itulah iman itu saudaraku. Melakukan sebuah tindakan dari sudut pandang Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar dari iman Sifra dan Puah. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar dari iman mereka ya Tuhan. Di mana kami diajarkan bahwa kami selalu mendasari tindakan kami dari sudut pandang Allah. Itulah iman itu ya Tuhan.
Biarlah roh-Mu yang bekerja buat kami semua yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Roh Kudus terjemahkan lebih dalam. Sehingga setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini diberkati. Segala puji syukur hormat bagi-Mu Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan buat saudara kami yang mengalami kesulitan oleh situasi pandemi COVID-19. Yang mungkin mengalami PHK. Yang mungkin mengalami penurunan income. Sungguh Tuhan kami tahu saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit. Tetapi kami Tuhan percaya akan penyertaan Tuhan sempurna adanya. Kami diajarkan oleh firman-Mu pagi hari ini untuk mengandalkan Tuhan. Untuk menaruh percaya kami akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika hal itu kami lakukan, maka kami percaya berkat Tuhan, jalan keluar Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Buat presiden, wakil presiden, seluruh staf, menteri, dan juga aparat Tuhan. Tuhanlah memberikan kiranya mereka pemikiran-pemikiran yang cemerlang untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga negara kami ini boleh pulih segera ya Tuhan. Kuatkan setiap saudara kami Tuhan, yang mungkin saat-saat ini mengalami di persimpangan jalan ya Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan mereka bahwa ada selalu harapan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mari kita terima berkat Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Penyertaan, persekutuan daripada Roh Kudus, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan anugerah daripada Allah Bapa menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.